Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, NPM 2011100164. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar IPA yang berjudul vertebrata dan invertebrata. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang vertebrata. Vertebrata merupakan hewan bertulang belakang. Vertebrata merupakan salah satu subfilum dari filum Chordata. Chordata. Chordata adalah filum yang anggotanya terdiri dari hewan-hewan yang memiliki chorda dorsalis. Chorda dorsalis adalah tulang yang berada di bagian punggung hewan. Chorda dorsalis ini bermacam-macam dan digunakan sebagai alat identifikasi. Hewan chordata dibedakan sebagai berikut. 1. Hemichordata disebut juga Adelochordata, yaitu hewan yang chordanya tidak tampak. Hewan ini berbentuk seperti cacing sehingga tampak sebagai hewan invertebrata. 2. Orochordata disebut juga Tunicata, dari bahasa Yunani uro yang artinya ekor dan chorda artinya batang. Terdapat notochorda pada ekor pada masa larva saja. 3. Agata yang berasal dari bahasa Yunani, artinya tidak dan gata artinya rahang. Contohnya Kilostomata. 4. Gatostomata adalah hewan yang sudah mempunyai rahang. 5. Vertebrata hewan tingkat tinggi. Agata, Gatostomata, dan vertebrata sebagai kelompok Claniata adalah tulang tengkorak. B. Vertebrata hewan tingkat tinggi disebut hewan vertebrata. Vertebrata berasal dari unsur kata vertebra, artinya ruas tulang belakang. Artinya hewan yang mempunyai tulang belakang. Adapun ciri-ciri khusus vertebrata adalah sebagai berikut. 1. Tubuh dibungkus oleh epidermis dan dermis dengan banyak kelenjar mukosa bagi yang hidup di air. Kedua lapisan ini pada ikan tertutup sisik. Pada hewan darah kulit sebelah ular biasanya menanduk atau keras. Amfibi. Amfibi berasal dari kata Yunani, amfi artinya rangkap dan bios artinya hidup. Ada dua fase kehidupan, bisa di air dan bisa juga di darat. Ternyata amfibi dan ikan sama-sama hidup di air. Ciri-ciri amfibi mempunyai kesamaan diri dengan reptil, yaitu mampu hidup di darat. Amfibi mempunyai ciri-ciri sebagai pola kehidupan di darat, misalnya mempunyai kaki, hidung, mulut, kulit selalu bersilinder. Skeleton sudah jelas dan keras. Chorda ada 3 ruang. Bernapas dengan insang, kulit dan vulmo, suhu tubuh berubah-ubah tergantung pada suhu lingkungannya. Sistem pencernaan terdapat memanjang di sebelah ventral dari rongga mulut atau rimarosis, berakhir sampai anus atau kloaka. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan vena astri. Sistem respirasi pada vertebrata rendah seperti ikan bernapas dengan insang. Untuk vertebrata tinggi yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru. Sistem pengeluaran terdiri atas pasang ginjal pada vertebrata rendah. Alat ekspresi tidak bersegmen dan hanya berfungsi membersihkan saja. Sistem saraf, sistem hormon, terdapat sejumlah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang diangkut oleh darah yang berperan dalam proses-proses dalam tubuh sebagai alat koordinasi. Seks pada umumnya terpisah antara jantan dan betina. Filum vertebrata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu sebagai berikut. Fiskus atau ikan. Pertama-tama harus kita ketahui bahwa hewan yang paling primitif adalah agata. A artinya tidak, gata artinya rahang. Sesuai dengan namanya, maka hewan ini sangat sederhana dibandingkan dengan hewan yang lain yang lebih tinggi derajatnya. Termasuk dalam kelas ini adalah Ostrochodema, sudah punah, sedangkan yang masih hidup yaitu Clossostomata. Kilos artinya bulat, stoma artinya mulut, hewan yang belum mempunyai rahang dan sistem mulut seperti cacing. Setelah memahami pengertian agata, kita akan mengenal Chondrichthypus. Chondros artinya tulang rawan, ichthypus artinya ikan. Merupakan ikan paling rendah yang mempunyai kolumna vertebralis sempurna yang terpisah satu dengan yang lain, sehingga mudah digerakkan atau membengkokkan tubuhnya. Mempunyai tulang rahang dan memiliki appendix
atau anggota kerak berupa sirip yang hidup di laut. Ciri-ciri yang paling menonjol yaitu mempunyai sisik dengan banyak lendir. Contohnya ikan pari dan ikan hiu. Di samping ikan tulang, tentunya juga ada ikan keras. Berdasarkan namanya sudah pasti ikan ini mempunyai tulang keras terbungkus oleh sisik. Berenang dengan sirip, bernapas dengan insang, hidup di air tawar dan di air laut. Bagaimana amfibi bisa hidup di darat? Hal ini dapat diketahui dengan adanya modifikasi tubuh untuk berjalan di darat, namun masih mempunyai kemampuan hidup di air. Adanya kaki sebagai pengganti beberapa pasang sirip pada ikan. Pergantian insang oleh fulmo berubah sistem sirkulasi untuk keperluan resepsi dengan fulmo dan kulit, dan mempunyai alat sensoris berfungsi baik di udara dan di air. Reptil. Berikut ini akan saya jelaskan tentang hewan vertebrata tingkat tinggi yang hidup di darat, yaitu reptil, contohnya kadal, penyu, buaya, dan lain sebagainya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Tubuh dibungkus oleh kulit kering yang menanduk, biasanya dengan sisik, yang mempunyai 2 pasang anggota tiap-tiap dengan 5 jari. 2. Skeleton mengalami penulangan yang sempurna. Mengapa reptil mempunyai kemajuan bila dibandingkan dengan amfibi? Hal ini dapat ditunjukkan dengan 1. Tubuh sudah terlindungi dengan penutup tubuh yang kering dan berupa sisik, yang merupakan penyesuaian hidup menjauhi air. 2. Anggota gerak sesuai untuk gerak cepat. 3. Adanya kecenderungan ke arah pemisahan darah yang beroksigen dan tidak beroksigen dalam kor. 4. Sempurnanya proses penulangan. 5. Telur sesuai sekali untuk hidup di darat. Aves. Selangkah lebih maju derajat hidup reptil adalah kelas Aves. Aves hewan yang paling dikenal orang karena dapat dilihat di darat, air, udara, bertengger di pohon. Adapun yang sangat berbeda dengan reptil pada Aves, 1. Mempunyai bulu, 2. Mempunyai sepasang ekstremitas anterior berupa sayap, sedangkan ekstremitas posterior berupa kaki yang berfungsi untuk hinggap dan berenang. Mengapa Aves mempunyai kemajuan bila dibandingkan dengan hewan sebelumnya? Selain adanya dukungan dari ciri-ciri Aves, ada yang lebih mendominasi, yaitu tubuh memiliki penutup yang bersifat sebagai isolasi, darah, vena, dan arteri terpisah secara sempurna dalam sirkulasi di jantung, suhu tubuh tetap, rata-rata metabolisme tinggi, kemampuan untuk terbang, suara berkembang dengan baik, dan menjaga anaknya secara khusus. Hal-hal tersebut menunjukkan kedudukan lebih tinggi daripada reptil, sedangkan dengan mamalia berbeda dengan hal tipe penutup tubuh dan kemampuan untuk terbang. Dalam hal reproduksi, mamalia merupakan kelompok tertinggi derajatnya dalam dunia hewan, contohnya tikus, kuda. Mamalia mempunyai ciri sebagai berikut. Tubuh diliputi oleh rambut yang lepas secara periodik. Kulit banyak mengandung kelenjar, yaitu kelenjar baru, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Mempunyai tulang tengkorak, regionalasis, bagian hidung. Mempunyai 4 anggota kaki, kor ada 4 ruang terpisah sempurna. Pernapasan hanya dengan fulmo, suhu tubuh tetap, memiliki vais urinario, dan seks jelas terpisah antara jantan dan betina.